Pernahkah melihat danau atau bendungan yang menyimpan banyak kisah misteri? Waduk Gajah Mungkur, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata yang rupawan, ternyata merupakan salah satunya. Setiap periode tertentu di musim kemarau, jejak peradaban dari 51 desa yang ditenggelamkan di sini muncul kembali. Gajah tenan. Ora apa-apa, gajahe nunggu nang ngambil iso. Pinter banget. Iya. Tinggi. Ada villa, ada hotel, ada homestay. Ada gajah juga, elephant ini di Gajah Mungkur, yang paling baru di Wonogiri. Tiket masuknya 10.000 per orang. Jadi kita bayar sesuai ketentuan, tidak ada abidin ya atas biaya dinas. Tiketnya mana, Dek? Coba. Ini mirip terusan Panama ya. Seniman Pertempuran. Nah, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Bawa luar biasa. Berjumpa kembali dengan channel Pemersatu Bangsa Nusara, seniman pertempuran yang selalu menggelorakan semangat 55. Hari ini berbeda ya, Lur. Biasanya saya mengupload video tentang OPM ataupun yang berbau tentang TNI, tapi kali ini saya akan membahas tentang destinasi wisata di Wonogiri. Tahu kan, Wonogiri adalah salah satu kabupaten di wilayah Solo Raya. Di sini juga tempat kelahiran ataupun kampung halamannya Mas Revi yang punya channel penyakit Kakak Moro. Oke, langsung saja nanti kita kupas sejarahnya, kemudian misterinya, kontroversinya, penampakannya saat musim kemarau, dan juga kondisi terkini Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Selamat menyaksikan. Silakan adu mekanik di kolom komentar, budayakan komentar yang santun. Salam hormat, salam satu jiwa, seniman pertempuran. Sekitar 50.000 warga Wonogiri harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Sawah yang ditanami bertahun-tahun, rumah tempat bernaung, semuanya harus tenggelam di bawah air. Itulah yang terjadi saat Waduk Gajah Mungkur mulai dibangun tahun 1976. Tanpa banyak pilihan, mereka dipaksa merelakan rumah, sawah, dan desa mereka untuk ditenggelamkan air. Puluhan desa hilang, dan ribuan keluarga dipindahkan ke Sumatera. Bukan hanya tanah, mereka juga meninggalkan sejarah dan kenangan yang tak tergantikan. Proyek besar ini, yang dimulai pada 1976 dan diresmikan pada tahun 1981 oleh Presiden Soeharto. Meski waduk ini kini menjadi sumber irigasi dan listrik, pengorbanan warga yang harus memulai hidup dari nol di tanah asing tetap tak terlupakan. Pernahkah melihat danau atau bendungan yang menyimpan banyak kisah misteri? Waduk Gajah Mungkur, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata yang rupawan, ternyata merupakan salah satunya. Setiap periode tertentu di musim kemarau, jejak peradaban dari 51 desa yang ditenggelamkan di sini muncul kembali. Jembatan, anak sungai sumur tua, kuburan kuno berwarna putih, hingga jejak penjagalan anggota PKI seperti menyeruak dari dasar waduk. Mari kita belusukan ke sana guna menyaksikan langsung misteri yang tersimpan di bawah permukaan air Waduk Gajah Mungkur. Rombongan kurang 8 lagi naik perahu menuju ke Karambah. Kurang 12, baru dapat 8 orang. Pakai pelampung dulu, tutorial. Ya.
Musim hujan ini kayaknya. Boleh. Pelampungnya mana, Pak? Ini di atas nih. Oh iya, pelampungnya di atas, Dek. Ini nanti 3-3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kecil 4, kalau besar 3. Pelampung. Lampunya di atas. Ya. Nih. Wah, bloknya sih. Mana enggak semutnya. Semut tok. Wih, semut tok. Semutnya akeh. Hari ini menuju ke Kepulauan Seribu. Front paling depan ini bisa naik. Disponsori oleh rokok Mefuse Original Brew from Japan, Japanese. Rokoknya Mefuse. Adventure hari ini kita berselancar naik perahu. Iya. Bayar dulu. Iya. 10 ribuan. Sudah mulai jalan. Pemandangannya. Ini Karamba, tempat para nelayan memelihara ikan. Masih banyak tempat kosong, Karamba kosong. Bagi yang minat bisa invest di Karamba Waduk Gajah Mungkur. Melihat kemegahan Waduk Gajah Mungkur, selalu muncul perasaan aneh di hati saya. Sebab Gajah Mungkur bukanlah waduk kaleng-kaleng. Bendungan ini merupakan waduk terbesar nomor 1 di Jawa Tengah, sekaligus nomor 6 di Indonesia. Perannya sangat vital karena mengendalikan hulu sungai Bengawan Solo, sehingga bisa mencegah banjir di area Karisidenan Surakarta. Waduk ini juga berfungsi mengairi sawah seluas 23.000 hektar di berbagai kabupaten, memenuhi kebutuhan air minum, dan menyuplai energi untuk pembangkit listrik tenaga air. Namun di sisi lain, waduk seluas 9.000 hektar ini juga syarat dengan air mata. Pembangunannya mengorbankan 67.000 jiwa yang tersebar di 51 desa dari 7 kecamatan. Mereka terusir dari tanah kelahirannya demi kepentingan yang lebih besar, yakni pembangunan. Oleh pemerintah Orde Baru, mereka dipindahkan ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Ketika musim kemarau yang berkepanjangan tiba, air waduk pun surut. Sebagian malah mengering. Jejak peradaban 51 desa yang terkubur di dasar waduk pun muncul. Nah, sekarang kita berada di salah satu dasar Waduk Gajah Mungkur yang mengering. Saat kondisi mengering seperti ini, jalan lama yang dulu pernah menghubungkan wilayah Wuryantoro ke Eromoko muncul kembali. Banyak warga sekitar yang memanfaatkan kembali jalan lama ini untuk potong kompas saat berpergian dari Wuryantoro ke Eromoko ataupun sebaliknya. Meski jalannya rusak seperti ini, tapi dianggap sepadan dengan penghematan waktu yang dilakukan. Tapi hanya kendaraan roda 2 ya yang berani lewat sini. Di depan sana adalah jembatan kuno yang biasanya juga terendam air. Kalau tidak salah namanya Jembatan Pondok Sari. Jembatan ini termasuk jembatan strategis di Wonogiri pada zamannya. Wah, sungai kunonya juga muncul. Menarik ya Lur, setahu saya,
Dulu sebelum ditenggelamkan, desa di sini lumayan padat penduduknya. Mereka juga makmur. Itu dia penampakan sumur salah satu penduduk desa. Masih awet juga ya, masih ada airnya juga loh. Selain jembatan, jalan lawas, dan sumur kuno, ada temuan lain yang cukup seram lur di dasar waduk ini. Ini dia, areal pemakaman kuno juga ikut nongol saat musim kemarau. Uniknya, hampir semua makam di sini berwarna putih, menyerupai batu, seperti benda kuno. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, makam-makam di sini sebenarnya tidak kuno-kuno amat. Dibangun di kisaran tahun 50-an. Lokasi munculnya makam dulunya merupakan bagian dari permukiman warga. Saat waduk dibangun pada 78, warga dipindahkah ke Sumatera, sementara makam tetap berada di situ. Mengapa berwarna putih? Diketahui saat itu banyak warga yang memanfaatkan batuan kapur yang kebetulan memang berlimpah di daerah ini untuk membuat kijing pemakaman. Jadi makam-makam di sini warnanya terlihat seragam, yakni putih. Di sekitar sini, kata warga setempat yang saya temui, juga menjadi kuburan bagi para korban peristiwa pemberontakan PKI. Pada tahun 65, sejumlah anggota PKI dan Gerwani dieksekusi mati oleh tentara. Mereka dikubur bersama-sama dalam satu lubang. Ngeri juga ya, lur. Di beberapa area dasar waduk terlihat seperti areal pertanian atau persawahan. Sejumlah warga setempat memanfaatkan dasar waduk yang mengering untuk bercocok tanam, terutama tanaman padi dan jagung. Entah bagaimana perasaan para mantan penduduk desa Waduk Gajah Mungkur zaman dulu jika melihat kondisi kampung halamannya saat ini. Rasa kangen, sedih, dan haru mungkin bakal bercampur aduk jadi satu. Oh ya lur, kala itu pada medio tahun 77 hingga 80, setiap keluarga yang tergusur diberi ganti rugi sebesar Rp100 per meter persegi untuk tanah pekarangan. Untuk tanah dengan bangunan kayu diberi ganti rugi Rp2.500. Sedangkan untuk tanah dengan bangunan tembok ganti ruginya Rp6.000 per meter. Jumlah itu terhitung besar pada zamannya. Mengingat harga emas kala itu masih di kisaran Rp1.000 per gramnya. Bagi yang bersedia dipindahkan sebagai transmigran ke Pulau Sumatera, setiap keluarga diberi lahan 2 hektar dan selama 1 tahun ditanggung kebutuhan hidupnya. Bagi yang tidak mau, dipersilakan mencari tempat tinggal baru di Pulau Jawa dengan biaya sendiri. Meski diberi ganti rugi yang terhitung lumayan, tapi kalau disuruh pergi meninggalkan tanah tumpah darah tercinta, ya tidak setiap orang bersedia. Butuh jiwa besar untuk berkorban. Apalagi saat itu ada sedikit kekisruhan dalam proses pemberian ganti rugi yang berimbas pada penolakan relokasi. Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 1980 ketika sebanyak 1.800 kakak menolak untuk direlokasi dan memilih untuk tenggelam di dalam Waduk Gajah Mungkur. Namun gerakan-gerakan penolakan tersebut dengan mudah dapat diredam oleh pemerintah Orde Baru melalui negosiasi bersama masyarakat. Pengorbanan 16.000 rakyat Wonogiri tersebut kemudian diabadikan menjadi sebuah monumen yang diberi nama Monumen Bedol Desa. Sebuah tugu yang menggambarkan sebuah keluarga meninggalkan tanah kelahirannya demi suksesnya pembangunan nasional. Menurut saya mereka sangat layak mendapatkan penghormatan seperti itu. Bahkan mereka juga pantas disebut pahlawan pembangunan untuk pengorbanannya. Oke, mantap jiwa. Masuk turun. Kita dekati ya. Wah, 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 wah. Sempurna. Peterjun berikutnya. Kita semakin mendekat untuk berada di titik landing.
Nanti kalau tangan saya udah pulih, udah sembuh, nanti kita nyoba. Wah, masih manuver ya, muter-muter terus ya. Oh, enggak. Malah di situ. Oke, random. Berikutnya, wah keren ini. Kayaknya profesional ini, kelihatan dari cara manuvernya dan ketenangannya. Wis, mantap sekali. Dia langsung tutup poin di titik landing ini. Wis, naik lagi tuh. Keren, keren. Dinikmati betul. Keren ini. Masih manuver juga. Wih, hebat. Sat. Keren. Bermain di perairan Waduk Gajah Mungkur. Sekali lagi, dilarang bermain di perairan Waduk Gajah Mungkur karena ini menyatu ya, antara perairan dengan kebun binatang, zoo. Kemudian wahana bermain full. Kita cek satwa yang ada di Wonogiri apa saja. Kebun binatang, Taman Tombo Galau, Kampung Galau, Taman Ramah Jawa. Kok galau kabeh piye iki? Yang pertama adalah burung gagak. Ini deskripsinya. Aku merupakan yang paling cerdas di antara para burung, namun kehadiranku sering dikaitkan dengan pertanda buruk, seperti kematian, musibah, atau perang. Habitat dan persebaran: hutan, pantai, pegunungan, gurun, padang, rumput, dan ladang pertanian. Kemudian persebarannya di Amerika Utara, Eurasia, Amerika Selatan, Afrika Utara, Eropa Utara, Asia Tengah, Amerika Tengah, Nicaragua. Itu ada patung Anoman, kera putih, simbol sebuah perjuangan. Ini burung Yakub di Ambon, di Papua banyak sekali ini. Yakub juga. Ini merak hijau. Sing Joko aku. ACC jadi. Semua orang akan takjub dengan keindahan ekorku. Bulu-bulu ekor ini bukan hanya untuk mempercantik diriku, tetapi juga berfungsi sebagai alat pertahanan melawan predator dan menarik perhatian betina dalam proses pemilihan pasangan. Deskripsi dari merak hijau, Pavomuticus. Ini yang tadi kita lihat di Karambah. Jalak putih. Dari atas kita lihat, ini kalau bahasa Wamena Papuanya wam. Kalau di sana ada rusa. Dulu saya di Papua makanya rusa terus. Sebulan bisa 40 ekor nembak rusa. Oh, ini kasuari nih di Papua ini. Ini HP. Batu pasti dimakan ini kasuari. 1 ekor dikeroyok 3 orang masih menang dia. Itu rusa tutul. Ada kirdun, monyet. Sana ada orang hutan. Kemudian aneka burung, sana ada elephant, gajah.
ada gajah juga, elephant ini di Gajah Mungkur. Namanya aja Gajah Mungkur, pantas ada gajah. Di saat yang lain sedang berekreasi, para pemancing masih tetap setia berendam untuk mencari ikan sampai 90% badannya terendam air. Terakhir kita naik odong-odong muter ke wahana seluruh tempat di Waduk Gajah Mungkur. Ada zoo, kebun binatang, kemudian wahana wisata yang lain. Ini drivernya. Udah dikode sama Pak sopir.
Cinta
terakhir kita masuk ke Jembatan Kaca. Ini adalah wisata terbaru, yaitu Jembatan Kaca. Ketika kita berada di atasnya, seperti melihat terusan Panama. Yang paling baru di Wonogiri. Tiket masuknya 10.000 per orang. Jadi kita bayar sesuai ketentuan, tidak ada abidin ya, atas biaya dinas. Tiketnya mana, Dek? Coba. Nah, ini contoh ya. Akan masuk saya 30 orang doang. Oh, gitu. Memang aku mau dibatasin sekali. Harusnya sini memang banyak di sana ya. Jadi kalau ini tuh cor-coran sama kan kakak. Ada para layang di atasnya. Keren. Sendalnya kok dilepas ya? Ini mirip terusan Panama ya. Ada drone di atas juga itu. Kamera pengintai. Kalau sepatu boleh. Untuk aturannya sepatu dilepas ya. Oh, Sepatu dia pakai sepatu. sepatu boleh? Gak apa-apa, ya sudah. Oh, ini jembatan kacanya yang mau lewat di atas. Itu jembatan kaca. Oh, kalau naik kaca nggak boleh pakai sepatu, harus dilepas. Ini ada drone, kamera pengintai. Bawah ini sudah air ya. Yuk sambil foto sambil geser yuk, supaya tidak terjadi pemadanan pengunjung di area jembatan kaca. Oke, jembatan Durasi kaca. terbatas, kapasitas terbatas demi keselamatan diri sendiri dan keselamatan bersama. Amin, terima kasih Pak Security. Mohon dipercepat untuk sesi pengambilan foto, sesi pengambilan gambar. Oh, Yang sudah bisa langsung geser, langsung jalan, sambil foto sambil jalan. Ibu Negara minta foto dulu, Ibu Negara. Akan bisa terjadi pemadanan di area jembatan kaca. Mohon awas kaki arah di depan sampai menginjak kaca. Terima kasih. Yang sudah boleh bergeser, yang belum harus silakan.
Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Iya, ada drone dari tadi. Iya. Ini pengecekan karcis.